Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua hari ini? Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum pertemuan pada pagi hari ini kita mulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya kepada Nak Anggun yang telah memimpin doanya. Hari ini semua hadir? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Anak-anak masih ingat pertemuan minggu lalu apa? Makna peraturan perundang-undangan. Iya, benar sekali. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti anak-anak akan mampu memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian, anak-anak mampu menelaah proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional dalam sistem hukum nasional yang berlaku di negara Indonesia. Jadi ada dua macam anak-anak tujuan pembelajaran yang harus anak-anak paham. Anak-anak, pada pertemuan ini kita membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ibu akan mempresentasikan materi pada hari ini. Gambar apakah ini anak-anak? Sidang paripurna. Sidang paripurna itu biasanya dilakukan oleh siapa? DPR, Bu. Benar, DPR. Udah ada gambaran ya, DPR. Nah, sekarang yang ini. Ini apa ini, Nak? Anak-anak pernah mendengar berita tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja? Pernah. Pernah. Itu tentang apa itu? Tentang penolakan ya, undang-undang Cipta Kerja. Iya. Apa kaitannya antara sidang paripurna dengan rancangan undang-undang? Kira-kira apa kaitannya? Rancangan undang-undang Cipta Kerja itu siapa yang membuat? DPR. DPR. Jadi ada kaitannya ya. Kenapa DPR itu membuat rancangan undang-undang? Karena DPR itu yang membuat. Nah, kenapa kita membahas ini, Bu? Sudah ada gambaran ya? DPR dalam sidang paripurnanya membuat sebuah rancangan undang-undang. Nah, kalau membahas tentang materi kita ini kan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berarti yang membuat undang-undang perundang-undangan itu ada DPR yang disidangkan dalam sebuah sidang paripurna. Benar sekali. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Iya, Bu. Ini tadi gambarnya ya, kemudian ini ada rancangan undang-undangnya. Nah, sekarang kita masuk di materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini ada sidang. Kemudian kita masuk di sini. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana tata caranya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata cara perubahan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara singkat, siapa yang mengusulkan perubahan? MPR. Ya, MPR sekurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. MPR. Ya, kemudian disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ya, siapa lagi? Yang kedua apa? Sidang MPR Untuk merubah pasal-pasal Dihadiri sekurang-kurangnya kurangnya 2/3 anggota MPR. ya, itu sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Kemudian putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Ini khusus mengenai bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan ya. Bentuk negaranya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, benar sekali. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, Bu. Oke, anak-anak, udah Ibu bagi kelompok. Kelompoknya ada berapa anak-anak? Ada 2 ya, ada 2. Silahkan setelah ini kalian nanti bergabung mengerjakan lembar kerja peserta didik.
Sebelumnya Ibu kirimkan dulu ya link lembar peserta didiknya ya. Ditunggu sebentar, Ibu kirimkan. Itu link LKPD-nya sudah Ibu kirimkan. Silahkan kalian diskusikan semua apa saja yang ada dalam LKPD itu. Silahkan. Oke anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang Ibu ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan dibacakan. Jawaban nomor 1, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Oke, sudah. Udah, Bu. Terima kasih. Sudah. Bagus ya. Bagus sekali. Wah, ternyata anak-anak ini bisa ya untuk menyimpulkan gitu ya ternyata. Oke, bagus sekali. Oke, lanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Oke, Ajeng. Silakan Ajeng. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, menurut kami, keberadaan pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-undangan dapat dikemukakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah 4 kali mengalami perubahan mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan, dan terdapat landasan pengaturan baru dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain beralihnya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR dan adanya undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Nomor 2, berdasarkan pasal 20 ayat 1 Ya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus juga untuk kelompok 2, Nak ya. Bagus sekali. Bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dari penjelasan kalian tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Mbak, Bu. Sudah. Sudah, bagus kalau sudah jelas. Ada satu orang yang menyimpulkan dari materi kita untuk pertemuan kali ini. Siapa kira-kira yang bersedia? Silahkan Nak Marlin. Kesimpulan dari materi hari ini tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Terima kasih untuk kesimpulan. Dari materi hari ini anak-anak, ada pertanyaan lagi Ibu tanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti sudah paham semua ya anak-anak. Nah, anak-anak, materi kita ini membahas tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah disampaikan teman-teman kalian bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu menjadi acuan ya dalam baik itu pembentukan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh teman kalian bahwa contohnya tadi apa? Peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu juga di dalam proses pembuatannya juga melibatkan ya lembaga-lembaga negara yang berwenang. Kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan post-test evaluasi pada kalian. Silahkan, ini Ibu kirimkan ya linknya ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nanti kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai jam 11. Oke. Iya, Bu. Silakan dikerjakan. Nanti Ibu akan koreksi hasilnya seperti apa. Anak-anak, ini sudah masuk ya. Sudah ada 6 respon jawaban yang sudah kalian lakukan. Ini ada Alentia ya, sudah masuk ini. Kemudian Ajeng ya, sudah masuk ini. Oke, nanti Ibu koreksi ya hasilnya seperti apa ya. Terima kasih. Kita berdoa, silahkan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin berdoa. Semoga bermanfaat untuk kita semua materi hari ini. Silakan. Baiklah kawan-kawan, untuk menutup belajar pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat ya materi hari ini anak-anak. Dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah, daring seperti ini. Tolong jaga kesehatan kalian. Iya, Bu. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, anak-anak kita akan membahas tentang sikap positif. Sikap positif yang seharusnya kita lakukan
Kalau kita sudah tahu bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka sikap kita apa yang akan kita lakukan? Makasih. Dari Ibu, ya dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.